Kalian di sini bayarnya itu bukan sedikit tetapi mahal, ya. Tugas kalian juga sebagai peserta PKL wajib mendekati ataupun mencari ilmu ke kakak CA, ya. Jadi kalian ini nanti di sini sudah terprogram minggu pertama apa, minggu kedua apa gitu. Jadi kalian yang ngejar. Jadi minggu pertama kalian itu misalnya harus ada satu kasus, ya. Jadi kakak CA di sini kan bukan kerjanya hanya CA ya, tapi double job sebagai pegawai juga di instalasi farmasi. Kalian yang kejar, ya. Saat-saat sibuk mungkin tidak bisa mengajari kalian, tetapi kalian bisa menyesuaikan waktu sama kakak CA tersebut. Jadi izin sama kakak CA, Kak, bisa ya Kak siang ini kita ada diskusi ya Kak tentang ini gitu. Ya, jangan nanti terjadi lagi seperti hal yang sebelumnya. Kakak CA-nya sibuk, kalian pun ya mungkin nggak ada segannya ya Dek. Jangan ada segan karena itu, tapi diawali dengan komunikasi. Izin Kak, cara kita berkomunikasi sama kakak CA. Bisa Kak hari ini kita bahas tentang A ini gitu. Ya, usahain kalian yang mencari lebih agresif daripada kakak CA yang harus mengayu-ayukan kalian. Ya, karena seperti yang saya bilang, kalian mesti dibayar, bukan gratis. Jangan rugi ya selama kalian praktek di sini diam-diam ataupun nggak mau bertanya, ya. Kemudian Bu, untuk informasi juga, tahun kemarin mungkin di 6 bulan terakhir kita sudah program salah satu dari bagian diklat itu pencapaian kompetensi, ya. Jadi sebelumnya sudah saya minta juga dari ibu-ibu yang dari PKPA untuk menyerahkan kompetensi, ya. Jadi kompetensi ini apa ya? Alat ukur, ya, keberhasilan seseorang itu untuk melaksanakan PKPA-nya di rumah sakit. Jadi kalau alat ukur itu tidak ada, jadi bagaimana kita tahu ada nggak feedbacknya kalian praktek di sini? Ya, itu sangat kami tegaskan di tahun ini. Kemarin sudah kita uji coba di 6 bulan terakhir di tahun 2023. Jadi di Januari ini kita start lagi deh, kompetensi itu wajib tercapai. Ya, bukan hanya kalian aja, tetapi juga kakak CA itu kami gembreng. Ya, misalnya contohnya lah, kalian kompetensi kalian di sini harus tahu misalnya ya memasak nasi gitu. Jadi di kompetensi itu udah diuraikan. Pertama ambil beras, kedua cuci, ketiga ngecok. Itu tiga-tiga itu wajib kalian tahu. Nah, jadi nanti untuk kakak CA juga ada pre-test sama post-test. Jangan nanti kalian disalahkan juga tidak bisa mencapai kompetensi, yang disalahkan kakak CA, enggak juga. Kenapa? Kami juga harus tahu kemampuan kalian itu sampai mana sih. Jangan-jangan dari kampusnya memang belum ada sampai kompetensi A misalnya atau B. Jadi kami kayak mana mau ngejar gitu, harus seimbang, ya. Jadi kalau misalnya pun kalian nanti udah diuji pretestnya tapi nilai kalian juga nggak bisa, berarti kami sudah tahu kemampuan dari kalian ini bagaimana. S. Farm and Farm selaku koordinator PKPA Institut Kesehatan Medisra. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi buat kita semuanya. Yang sama-sama kami hormati Dr. Kabar, Ibu Linda, Ibu-ibu apoteker dari Rumah Sakit Amri Tambunan, rekan sejawat kami juga dari Salim Mutiara, Ibu Grace dan rekan, juga Ibu Nur Ulina dari pendidikan Medisra Upakap. Jadi Bapak Ibu mahasiswa calon apoteker, tadi sudah banyak masukan, saran yang sudah disampaikan oleh Ibu Linda Warni ya. Jadi kami kesini menyerahkan Bapak Ibu untuk melaksanakan PKPA. Berarti kami mohon kepada Bapak Ibu mahasiswa ya, ikuti aturan yang sudah ada. Kedisiplinan tolong dijaga. Nah, untuk capaian saya sudah pesankan supaya dibawa buku panduan. Buku panduan itu di dalamnya ada capaian. Jadi mohon izin juga Ibu dari rumah sakit setelah melakukan akreditasi supaya kita pun tetap menjaga hasil dari akreditasi, ada perubahan Bu. Jadi kami di sini mencapai mahasiswa untuk mengerjakan resep sehari itu minimal 4. Lalu
nanti ada laporan kasus, di akhir ada satu laporan. Nah biasanya di sini dia per bulan itu ada satu yang diseminarkan, itu nggak apa-apa tetap. Nah, dan untuk logbook, gitu ya, untuk logbook itu yang ditulis adalah apa dari capaiannya, sudah dikerjakan atau belum. Tapi terserah mau yang nomor 1 dulu, nomor 2 sesuai dengan Permenkes, seperti itu. Jadi jangan cuma ditulis visit ke ruangan, kan gitu, jangan. Tapi dibilang visit ke ruangan nomor ini, pasien X dengan diagnosa ini, obat ini, jadi jelas seperti itu. Jadi kami pun berharap yang Bapak Ibu visit itu tahu kasusnya, dapat diukai nantinya. Jadi sama-sama seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk hari kerja itu ada 45 hari, ya tolong ditulis harinya sesuai dengan hari. Harinya itu adalah hari kerja ya Bapak Ibu ya. Nah, kami juga mohonkan di sini tolong jaga nama baik pendidikan, jaga nama baik rumah sakit. Karena yang telah melaksanakan PA di sini itu bukan Bapak Ibu, tetapi dari angkatan sebelumnya, dari kampus lain. Pertama, jaga Bapak Ibu nama baik rumah sakitnya. Ya, kalau tidak tahu, tolong ditanyakan kepada pihak rumah sakit. Kami sudah menyerahkan. Nah, kalau sampai Bapak Ibu ada kendala, berarti otomatis periode PKPA selanjutnya di apotek terkendala. Nah, yang mau kita kejarkan itu adalah tepat waktu 1 tahun dan selesai langsung kegiatan UKAI seperti itu. Jadi walaupun ada capaian, ada pembelajaran, Bapak Ibu kami mohonkan jangan juga dilupakan untuk target lulus UKAI-nya seperti itu ya. Nah, saya juga mohonkan kepada Bapak Ibu tolong dipanggil semua pegawai yang di sini dengan sebutan Bapak Ibu, maupun dia masih terlihat muda atau bagaimana, karena statusnya sudah pegawai. Bapak Ibu mungkin di rumah, di tempat bekerja itu manajer kah atau anak dari manajer kah atau apa, terserah. Tetapi status Bapak Ibu di sini adalah mahasiswa. Jangan terlambat ya. Saya mohon jangan terlambat. Kami tidak mau terima panggilan, Ibu kami pulangkan mahasiswa atas nama ini karena ketidakhadiran, Ibu kami pulangkan karena melakukan tidak sesuai dengan prosedur. Kami tidak terima. Nah, sesuai dengan yang disampaikan oleh bagian pendidikan, apabila Bapak Ibu terkendala, otomatis Bapak Ibu akan mengulang PKPA bersama angkatan berikutnya seperti itu. Jadi kita open aja ya, kita sudah berjuang untuk akreditasi, kita sudah berjuang juga untuk mencarikan wahana yang mungkin sudah melebihi dari standar ya. Ini sudah melebihi dari standar karena sudah terakreditasi untuk pendidikan seperti itu, rumah sakit terakreditasi pendidikan. Jadi kalaupun itu kami mohon ayo kerjasamanya. Bapak Ibu juga belajar bagaimana supaya lulus. Status pasien ya tolong dijaga juga kerahasiaannya ya. Apa yang baik bisa Bapak Ibu sampaikan, apa yang kurang telan dan ya sudah cukup sampai di sini, tidak perlu di sebar-sebarluaskan ya. Berikan dampak yang positif untuk wahana yang sudah Bapak Ibu gunakan, karena walaupun bagaimana apabila Bapak Ibu sudah tamat menjadi apoteker, dari sini juga pengalamannya, oh ketika di rumah sakit kemarin begini, siapa tahu Bapak Ibu jadi apoteker di rumah sakit, ketika dibuka apotek, oh dulu begini ketika saya praktek, seperti itu ya. Tolong diingat dari mana asal Bapak Ibu, bagaimana proses Bapak Ibu, dan bagaimana supaya jadi seperti apa yang Bapak Ibu impikan, seperti itu ya. Mungkin itu saja dari saya Bu, kurang dan lebih saya mohon maaf. Baiklah, selanjutnya kata sambutan dari Ibu Apoteker Grace Anastasia Buluginting, SPAM MSI selaku Koordinator PKPA dari Universitas Satria Mutiara. Kepada Ibu, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kesempatannya Pak. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Nanti terlalu tegang, selamat tahun baru juga ya. Oke, sebelumnya yang terhormat kepada Direktur RSUD Dr. Andus H. Amri Tambunan serta yang mewakili di sini Kabagiklat Ibu Linda Warni SSI PMKes serta jajarannya, Kepala Instalasi Farmasi, para CI kefarmasian, rekan dosen baik dari Satria Mutiara maupun Medistra, serta hadirin seluruh mahasiswa kami. Ya. Tadi sudah sangat banyak dibahas ya, sesuai agenda hari ini akan dilaksanakan pembukaan orientasi ya PKPA RSUD Dr. Andus H. Amri Tambunan. Sebelumnya saya selaku dosen koordinator PKPA karena masih memberikan kesempatan bagi mahasiswa kami untuk melaksanakan PKPA di sini ya, untuk berpraktek dan memperoleh banyak ilmu. Karena memang sudah berapa kali Bu kita bekerja sama, seluruh mahasiswa merasakan puas ya dan senang mendapatkan banyak ilmu selama praktek di sini Bu. Dan kami pun harapannya
ya senang juga kan. Jadi mungkin Bu kedepannya kami akan mengirim lebih banyak lagi mahasiswa untuk belajar di sini Bu, dan kami sangat antusias untuk hal itu ya Bu ya. Oke, adapun yang akan melaksanakan PKPA di sini kurang lebih 14 orang Bu ya. Dan kemarin ya Komting bilang ada tiga orang ya yang izin, karena memang Bu kendalanya kan kita akan melaksanakan PKPA tanggal 15 karena masih dalam perjalanan Bu dari luar kota ke Medan. Mungkin nanti Bu untuk orientasi berikutnya mungkin nanti kami serahkan kepada pihak rumah sakit ya Bu ya. Oke, untuk mahasiswa ya, harapannya kami di sini mengharapkan kalian itu melaksanakan praktek semaksimal mungkin ya. Karena kan di sini goalnya nggak hanya sebenarnya untuk ujian kompetensi nasional nanti, tapi goalnya di sini apa? Ya mahasiswa yang akan lulus akan melaksanakan praktek pelayanan kefarmasian dengan baik. Itu goal yang utama. Karena kita di sini apa? Akan melayani pasien ke depannya, baik nanti apakah kita bekerja di rumah sakit, apotik, puskesmas ya, atau mungkin di PPF, kan tetap aja ya sasarannya itu adalah pasien atau masyarakat. Diharapkan semua mahasiswa di sini ya, termasuk dari Medistra juga ya, dari Mutiara, sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Linda selaku Kabag Diklat, yang saya hormati Dr. Abdul Ghaffar selaku Kasubag Diklat, Ibu Novida dan Ibu Urina perwakilan dari Inkes Medistra, dan Ibu Grace perwakilan dari Universitas Sari Mutiara. Selamat datang untuk mahasiswa, adik-adik mahasiswa dari Sarmut dan Medistra di Rumah Sakit RSUD Dr. Andes Haji Amri Tambunan. Di sini instalasi farmasi memiliki 2 depo sentral dan depo IGD, kemudian ada 1 gudang, dan kita ada pelayanan farmasi klinis. Saya informasikan salah satu keunggulan di rumah sakit kita ini, khususnya untuk yang PKP, adalah kita menyediakan pengajaran berpraktek langsung bagaimana dispensing steril, dan kita juga ada dispensing obat kemo tapi masih dalam proses ya. Mungkin nanti bisa sama kakak-kakak si Ai mau lihat-lihat ruangannya boleh, tapi tidak boleh masuk ke dalam ya. Kemudian dengan banyaknya fasilitas yang ada di rumah sakit, khususnya di instalasi farmasi, saya harapkan adik-adik belajar yang lebih giat lagi. Tuntunlah ilmu dari kami yang ada di sini, khususnya dari CICI apoteker yang berpraktek di sini. Kami terima mahasiswa dari institusi Medistra untuk PKPA di sini. Semoga berapa yang jumlah dimasuk begitu juga jumlah keluarnya ya. Oke. Berikan tepuk tangan deh. Selanjutnya dari Universitas Sari Mutiara. Jadi liput soalnya. Baik, kami dari Universitas Sari Mutiara Indonesia menyerahkan sejumlah 14 orang mahasiswa PKPA ya, dari periode 15 Januari sampai 24 Maret kepada pihak rumah sakit dan sebagian tingkat. Kami terima mahasiswa dari PKPA dari institusi Sari Mutiara sebanyak 14 orang. Semoga 14 yang masuk 14 keluar Ibu. Tepuk tangan deh. Karena pesannya nggak bisa 1, minimal harus 100 buah ya. Tetap lagi. Ini ya Dek, ya. Oke, aku tak menambah hajanya, tapi sebenarnya jadi tadi kita sudah selesai. Kita tambah ada yang nomor 2, indikator mutu kelengkapan formulir asesmen awal medis dalam 24 jam. Jadi begitu pasien masuk,
dari IGD ada formulir asesmen yang harus diselesaikan oleh dokter spesialis. Dokter IGD-nya ada juga asesmennya sendiri, dokter spesialis pun ada juga asesmennya sendiri. Jadi dokter spesialisnya lah yang menetapkan dan menegakkan diagnosa di ruangan rawat inap. Pertama diterima di IGD, dari IGD asesmen dokternya mengarah kemana, dikonsultan kemana, misalnya pasiennya sesak napas, nyeri dada, ya kan? Berarti dokter IGD itu mengarahkan bahwa ini pasien harus dirawat oleh dokter spesialis jantung, ya kan? Nah, udah sampai di ruangan dokter spesialis jantungnya ada lagi asesmen yang diisi. Dialah yang memperdalam pertanyaan ke pasiennya, dia yang memperdalam pemeriksaan apa saja yang perlu, apakah perlu USG jantung, atau apa perlu foto lagi, atau perlu MRI, atau perlu CT scan misalnya seperti itu. Itulah yang kelengkapan formulir asesmen awal medis dalam 24 jam. Jadi begitu pasien datang, asesmen awal medis dari dokter spesialisnya dalam 24 jam harus diselesaikan. Itulah dia indikator mutu nasional yang nomor 2. Ini contoh aja. Ini cuma 3, tapi kita di rumah sakit punya 68 unit. Satu unit minimal ada 1 indikator mutu. Jadi kalau kalikan 2 aja, 68 kali 2, ada sekitar 140 indikator mutu yang harus kami laporkan setiap bulan.